Ya, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil, saya kasih judul Refocusing. Oke. Judulnya adalah Refocusing, yang saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 5. Waktu berjalan begitu cepat, ya, tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru dan hari ini sudah hari ke-10. Seperti firman Tuhan, seperti tadi puji-pujian mengatakan suka duka, ya, gagal dan berhasil, semuanya sudah kita alami bersama. Sudahkah kita menggunakan waktu yang efektif untuk target kita bagi kemuliaan bagi Tuhan? Jadi mari kita lihat kembali masa lalu bagaimana, apakah target kita masa lalu kemarin, ya, sudah tercapai, ya. Jika fokus kita belum sepenuhnya untuk Dia, mari kita belajar untuk kembali fokus. Jadi hari ini Tuhan ingin kita refocusing. Refocusing adalah memfokus kembali target-target kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 5. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Kalau kita lihat, ya, di dalam versi bahasa Inggris, dalam, ya, 1 Peter chapter 4, ya, dari ayat 1 sampai 5, dalam Message dikatakan judulnya Learn to Think Like Him. Belajar berpikir seperti Yesus. Ayat pertama dikatakan, since Jesus went through everything you are going through and more, learn to think like Him. Think of your suffering as a winning from that old sinful habits of always expecting to get your own way. Then you will be able to live out your day free to pursue what God wants instead of being tyrannized by what you want. You've already put in your time in that God ignored the way of life, partying nights after nights, a drunken and profligate life. Now it's time to be done with it for good. Of course, your old friend don't understand why you don't join in with the old gang anymore. But you don't have to give an account to them. They were the one who will be called on the carpet and before God Himself. Jadi dikatakan begini, since Jesus went through everything you are going through and more, learn to think like Him. Think of your suffering as a winning that from that old sinful habits of always expecting to get your own way. Katanya begini, karena Yesus sudah melalui semua yang engkau lalui dan bahkan lebih dari itu. Jadi kita ini suka berlebay. Kita merasa bahwa penderitaan yang kita alami itu sudah luar biasa.
Dan kata Tuhan Yesus, aku sudah melalui itu semua dan bahkan lebih dari itu. Dikatakan, think of your suffering as a winning from that old sinful habits of always expecting to get your own way. Dikatakan, berpikirlah, ya, pikirkanlah bahwa penderitaanmu as a winning. Winning itu menyapi. Menyapi artinya melepaskan diri. Kalau bayi ya menyusui, dia mulai menyapi. Artinya menyapi di sini dikatakan, berpikirlah bahwa penderitaanmu adalah proses untuk melepaskan diri dari kebiasaan berdosa. Apa itu kebiasaan berdosa? Yaitu always expecting you to get your own way. Yaitu mengandalkan diri sendiri. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu, mengandalkan diri sendiri, Tuhan katakan kamu berdosa. Jadi Tuhan mau apa sih? Tuhan mau pada waktu kita mengalami suatu penderitaan, itu adalah suatu proses. Kehidupan Kristen adalah suatu proses. Kita bukan malaikat. Kita adalah orang yang berdosa, yang ditarik masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kita sedang diproses. Lalu, waktu kita diproses, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri, Tuhan katakan apa? Old sinful habit, kebiasaan berdosa. Kita punya kebiasaan lama yang menurut Tuhan itu berdosa, yaitu apa? Mengharapkan to get your own way. Kita pengen sesuatu dengan cara kita sendiri. Jadi saat kita mengalami masalah berat, ingatlah bahwa Yesus telah mengalami itu sebelumnya. Bahkan penderitaan yang Ia alami lebih dari yang pernah kita alami. Ya, jadi dikatakan belajarlah berpikir seperti Yesus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih berpikir seperti Yesus? Apa sih? Berpikir seperti Yesus itu gimana? Ya, jawabannya dalam firman Tuhan di Lukas 22 ayat 42. Ya, Lukas 22 ayat 42 dikatakan begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Inilah cara pola pikir Yesus. Yesus mengatakan, God, grant me the serenity to accept things I cannot change, the courage to change the thing I can, and the wisdom to know the difference. Dikatakan Tuhan, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku ketulusan untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang dapat aku lakukan, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi padamu, yang kita sudah tidak bisa berdaya untuk berubah, itu terima. Tuhan mau kita dengan ketulusan hati menerima, karena itu proses yang Tuhan mau kepada kita. Tetapi apa yang bisa kita ubah? Kita harus belajar berubah. Itulah pola pikir Yesus. Ya, jadi Tuhan Dia katakan kepada Bapaknya, Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini. Kalau itu bisa ubah-ubah, tetapi bukan kehendakku. Kalau itu memang kehendakmu, jadilah itu padaku. Maka hari ini kita harus belajar berpikir. Pola pikir kita harus berubah tentang segala sesuatu. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti ada sesuatu. Tetapi Tuhan mau kita juga mengubah kebiasaan kita yang bisa kita ubah. Oke. Next, dikatakan berpikirlah bahwa penderitaanmu sebagai proses melepaskan diri dari kebiasaan berdosa,
ya itu selalu mengandalkan di kekuatan sendiri. Jadi seringkali masalah yang datang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Ada saatnya ya kita mengkambing hitamkan Tuhan, padahal itu salah kita sendiri. Ya, ingatlah kesalahan itu hadir bukan untuk membuat kita jatuh, melainkan membantu kita menyadari hal-hal yang bisa kita perbaiki. Jadi ada kalanya masalah itu datang, itu karena kesalahan kita. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita, oh salah nih, ya aku nggak boleh lakukan itu lagi. Ya, itu kesalahan. Kalaupun harus kehilangan segalanya, jangan lupa bahwa kita masih memiliki Tuhan yang menemani kita. Jadi kadang-kadang Tuhan hancurkan itu, ya. Ego kita dihancurkan. Tuhan buang itu karena Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru. Dan Tuhan janji bahwa Tuhan selalu menemani kita. Di dalam lembah kekelaman Tuhan juga ada. Jika kita nggak mampu berjalan bersama Dia, percayalah Tuhan menggendong kita. Perhatikan di sini, then you will be able to live out your day free to pursue what God wants in this of being tyrannized by what you want. Katanya begini, kemudian engkau akan mampu untuk live out your day, hidup ya free to pursue what God want. Jadi pada saat kita sudah sadar itu, kita menjadi merdeka, kita jadi bebas untuk apa? To pursue what God want. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Pada waktu kita sudah mengerti itu, kita jadi bebas, kita tidak terikat katanya. Ya, instead of being tyrannized, ya, by what you want. Jadi dikatakan sebagai ganti terbelenggu oleh apa yang kita inginkan, mari kita kembali fokus untuk mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sesungguhnya. Hari ini kita tanyakan, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan di tahun ini? Di tahun baru ini Tuhan Yesus, di saat kami mulai memperbaharui setiap komitmen kami, Tuhan beri kami pengertian apa yang Engkau mau kami lakukan. Bukan kehendakku. Itu pola pikir Yesus. Perhatikan di sini dikatakan, you've already put in your time in that God-ignorant way of life. Katanya, engkau sudah menghabiskan waktumu dalam God-ignorant way, cara yang mengabaikan Tuhan. Ya, seperti partying night of the night. Ya, kita pesta dari malam ini ke malam ini terus, ya, a drunken and prolix life. Artinya, ya, kita mabuk-mabukan katanya, and profligate life, hidup yang sia-sia. Selama ini kita telah menyia-nyiakan waktu dengan cara hidup yang mengabaikan Tuhan, dengan menghabiskan waktu yang sia-sia. Mungkin selama tahun-tahun kemarin, ya, kita sudah banyak menghabiskan waktu kita secara tidak efektif. Nah, ya, dikatakan begini, anything that doesn't lead us to that, to better know and serve God, is a waste of time. Jadi apapun yang tidak membuat kita lebih memahami dan melayani Tuhan, itu adalah menghabiskan waktu. Jadi mungkin pelayanan kita, wah, kita tetap sibuk. Tapi apakah itu membuat kita pengertian kepada Tuhan itu makin dalam? Apakah pelayanan kita makin baik? Kalau tidak, itu waste of time, menghabiskan waktu. Perhatikan, dikatakan di ayat keempat, now
It's time to be done with it for good. Of course, your old friend don't understand why you don't join in with the old gang anymore. Dikatakan sekarang waktunya untuk selesai dengan diri kita sendiri, untuk kebaikan kita. Of course, tentu saja your old friend, teman-teman lamamu, don't understand, tidak ngerti why you don't join in with the old gang anymore. Mengapa kita tidak join dengan geng lama kita? Kita kan punya geng, ya, teman-teman geng kita, ya. Kita biasa happy dengan geng kita. Nah, sekarang dia aneh, mereka nggak ngerti, kok kamu nggak lagi? Mengapa nggak join ke geng-geng mereka lagi? Nah, ya, perhatikan dikatakan sekarang waktunya kita selesai dengan semua itu. Tuhan mau kita selesai dengan diri kita. Dikatakan begini, hanya yang sudah selesai dengan dirinya yang bisa berbuat untuk orang lain. Pasti selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri sendiri adalah, ya, kadang-kadang kita mudah mengampuni orang lain, ya, orang bersalah kita mengampuni. Tapi kalau kita sendiri salah, kita sulit mengampuni diri kita sendiri. Kita menyesal, lalu kita nggak bangkit, kita nggak move on. Ya, kalau kita mengampuni orang lain bisa, orang lain, aduh, maaf, ya oke. Kita mudah memberi maaf kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri salah, penyesalan itu terus ada di dalam kita, terus ada di dalam kita, dan kita nggak move on. Nah, Tuhan katakan hari ini stop. Tuhan mau kita selesai dengan kita sendiri, karena itu untuk kebaikan kita. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa berbuat untuk orang. Tuhan katakan, it's time to be done with it for good. Ya, tentu saja katanya, teman-temanmu tidak mengerti mengapa engkau tidak lagi bergabung dengan geng lama mereka. Ya, jadi hari ini kita harus fokus pada diri kita. Bukan berarti kita nggak bersahabat lagi dengan geng, bukan. Kita harus mulai refocusing. Oh, mungkin selama ini saya terlalu banyak, ya, terlalu banyak join dengan geng lama. Ya, mungkin selama ini yang aku lakukan sudah banyak waste time. Ya, kadang-kadang kan anak muda ini aneh. Ya, suaminya Inul cukur kumis jadi berita. Ya, artis Korea gunting rambut sedikit jadi berita. Kita habis waktu kita hanya dengan begitu saja. Nah, hari ini Tuhan katakan it's time to refocus. Kita harus kembali ke fokus kita semula. Apa itu? Kita lihat rencana Allah. Jadi fokus kembali kepada rencana Allah yang besar dalam diri kita. Tuhan mau, Tuhan sudah tanamkan sesuatu di dalam kita. Tetapi seringkali kita waste time. Ya, kita mengulur-ulur waktu atau kita tidak efektif sehingga rencana Allah di dalam kita itu ya tetap ada, tapi nggak terwujud. Perhatikan dikatakan, but you don't have to give an account to them. There's the one who will be called on the carpet and before God Himself. Dikatakan, tetapi engkau tidak perlu bertanggung jawab atau memberi pertanggungan jawab kepada mereka. There the one, mereka sendiri will call on the carpet. Mereka akan menghadapi tata Allah, ya, di hadapan Tuhan sendiri. Artinya kita nggak perlu berpikir, aduh, aku kalau udah keluar dari geng itu gimana, nggak perlu. Hari ini Tuhan katakan kita nggak perlu kasih alasan kepada mereka. Mungkin kita selama ini, ya, join dengan kawan-kawan kita, tiba-tiba kita nggak lagi, mereka bilang, sok suci ya, tahun baru ini sudah mulai sok suci, ya, mulai lagi ya, kamu udah somset.
Ya, kita mulai terpengaruh. Tapi Tuhan katakan, you don't have to give an account to him. Kita tidak perlu bertanggung jawab untuk itu, karena mereka sendiri akan dipanggil on the carpet. Ya, mereka akan menghadapi tahta Allah di before God Himself, di hadapan Tuhan. Nah, saatnya Tuhan mau kita menutup telinga terhadap omongan orang lain. Kadang-kadang kita gimana ya, orang ngomong kita langsung gimana gitu ya. Tetapi Tuhan katakan hari ini bukannya kita nggak peduli, tapi kadang-kadang omongan orang lain nggak usah perlu kita pikirkan. Everyone have story we know nothing about. Artinya setiap orang, kita hanya lihat luaran saja, kita nggak tahu di dalamnya. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya story. Kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Jadi fokus pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya mengapa, ya, seperti waktu saya memberi renungan di anak muda, saya bilang mengapa Cinderella menggunakan sepatu kaca. Ya, karena sepatu kita punya ukuran sepatu kita sendiri. Jangan memakai sepatu orang lain. Kita nggak ngerti orang lain. Ya, ukuran sepatu kita beda. Jadi setiap orang punya cerita masing-masing. Kita nggak usah terlalu kepoin mereka. Berhentilah menilai orang lain berdasarkan kacamata kita pribadi. Hari ini, ya, di awal tahun, Tuhan mau kita mulai fokus kembali kepada rencana Allah yang luar biasa di dalam kita. Yakin Tuhan akan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri dengan Kolose 2 ayat 6-7. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam firman pagi hari ini mengingatkan kita untuk kembali menata pikiran kita, kembali menata fokus kita, untuk terus memandang